Salam dan bahagia, Bapak, Ibu Guru Penggerak. Saya Junita Sari Sihotang, saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Unit Kerja SMP Negeri 4, Kota Tebing Tinggi. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Perlu diketahui, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dibuat prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, murid akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Zalfa mendorong temannya saat upacara bendera sehingga temannya terjatuh dan menangis. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Zalfa, tadi Ibu dengar laporan dari guru piket dan ketua kelas pada saat upacara, Zalfa mendorong Liza hingga terjatuh. Benar itu, Nak? Benar, Bu. Itu karena Zalfa kesal. Kenapa kesal, Nak? Zalfa terus diejek-ejek oleh Lisa, Bu, di barisan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali hingga Zalfa emosi. Oh, begitu. Iya, Bu. Wajarlah kalau Zalfa kesal dan marah, Nak. Jika Ibu di posisi Zalfa, pasti Ibu juga kesal dan marah. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Liza? Awalnya saya marah-marah, Bu. Saya maki balik si Lizanya, Bu. Tapi karena saya marahi, Lizanya semakin menjadi-jadi, mengejek saya, Bu. Setelahnya, emosi saya tidak terkontrol hingga mendorong Liza hingga terjatuh dari barisan, Bu. Oh, begitu. Pasti Zalfa lakukan itu karena suatu alasan. Benar begitu, Nak? Iya, Bu. Masa saya diam saja saat Lisa mengejek-ejek saya berulang kali, Bu? Ya wajarlah kalau kamu marah karena diejek terus-menerus. Ibu menghargai kamu karena hanya mendorong Liza dan tidak sampai memukul temanmu. Walaupun tindakan mendorong tadi tidak sengaja membuat Liza sampai terjatuh dari barisan. Iya, Bu. Sekarang, coba pikirkan, tindakan emosi berlebihan sampai mendorong Liza, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di kelas, Nak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Bersikap sopan dan baik terhadap guru dan teman, Bu. Iya, betul. Menurut Zalfa, bersikap sopan dan baik terhadap teman penting tidak untuk Zalfa? Penting, Bu. Baik, kalau menurut Zalfa hal itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang emosi? Harus lebih sabar dan bisa mengontrol emosi, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Nak? Bersedia, Bu. Apa yang Zalfa harus lakukan untuk memperbaiki ini? Saya harus lebih bersabar dan mengontrol emosi saya, Bu. Jika ada teman yang mengejek saya, akan melaporkan kepada guru atau wali kelas tanpa melakukan kekerasan lagi, Bu. Iya, tepat sekali tindakanmu, Nak. Tetap semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali ke ruanganmu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Zahrani dari kelas 79 SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Junita untuk dapat mengendalikan diri dari amarah akan emosi saya yang meluap-luap karena perilaku teman sekelas saya. Dari Ibu, saya belajar untuk lebih sabar dan bersikap baik pada teman-teman. Terima kasih, Ibu Junita. Kasus kedua, Habib sering datang terlambat ke sekolah dan sering menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Habib,
tadi Ibu dengar dari guru piket dan guru BK bahwa Habib sering datang terlambat dan menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan. Benar, Bu. Menurut Habib, sudah berapa kali Habib terlambat dan tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah dibagi? Sudah 3 kali, Bu. Sering terlambat dan tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menurut Habib salah tidak? Salah, Bu. Baik, Habib berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, Habib belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Habib, kita cari solusi bersama ya. Baik, Bu. Habib sering datang terlambat dan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan jadwalnya, pasti ada alasannya. Kenapa sih Habib sering datang terlambat dan suka pakai seragam yang tidak sesuai dengan jadwalnya? Habib sering terlambat tidur malam, Bu. Malam hari biasanya saya asik bermain game dan besoknya saya bangun kesiangan sehingga sering salah ambil baju yang sudah disetrika oleh ibu saya, Bu. Habib masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Terlambat hadir ke sekolah dan memakai seragam yang tidak sesuai jadwalnya, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Iya, betul. Menurut Habib, keyakinan kelas apa yang sudah Habib langgar? Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal dan masuk kelas maksimal 5 menit sebelum pelajaran dimulai, Bu. Baik, menurut Habib, keyakinan kelas yang sudah Habib katakan tadi penting tidak untuk Habib? Penting, Bu. Kenapa? Karena dapat melatih Habib jadi disiplin dan lebih menghormati waktu, Bu. Benar, datang tepat waktu dan menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah dapat melatih Habib menjadi pribadi yang disiplin, menghormati waktu, dan patuh terhadap peraturan. Dengan demikian, Habib pun bisa menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain. Iya, Bu. Saya menyesal karena sering terlambat dan sering salah menggunakan seragam sekolah. Dan saya juga meminta maaf atas ketidakdisiplinannya, Bu. Ya Habib, sikap yang baik telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus Habib lakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Saya harus tidur lebih cepat dan membuat roster harian, baik itu roster mata pelajaran maupun roster jadwal seragam sekolah, Bu, agar saya tidak keliru lagi memakai seragam. Baik Habib, kamu sudah menemukan solusi dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi dan memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Silakan kembali ke kelasmu, Nak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Dwi Syawal dari kelas 79 SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Terima kasih, Bu Junita. Habib telah diajak diskusi dan menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Dan saya berjanji untuk tidur lebih cepat serta membuat roster jadwal seragam sekolah agar tidak keliru lagi memakai seragam sekolah ke sekolah. Demikianlah video praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.